Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Nawayna ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradati qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah di mana telah memberikan kepada kita nikmat sehat, sempat dan tentunya nikmat Islam, juga nikmat iman, sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dikehendaki baik. Berdasarkan sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang tersebut akan difahamkan dalam urusan agama. Tentu pemahaman dalam urusan agama itu tidak instan, melainkan membutuhkan proses yang disebut dengan belajar. Melanjutkan pembahasan kita, masuk pada bab yang keempat di halaman 23 pada paragraf kedua, Anil Fudail bin Iyad. Kalau cetakannya berbeda, mungkin halaman sebelumnya ya, 11 atau 12. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang ikhlas, bahwa orang yang belajar Al-Quran atau belajar yang lainnya, bahkan belajar keduniaan sekalipun, maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada beberapa ulama yang menjelaskan terkait definisi ikhlas. Ikhlas itu apa? Kemarin disebutkan oleh Al-Mar'ashi bahwa al-ikhlas itu samanya perbuatan seorang hamba baik zahir ataupun secara batin. Sama. Dicela ataupun dipuji itu enggak ngefek. Jadi dia yang penting beramal karena Allah, dilihat atau tidak dilihat orang ya terserah urusan orang lain. Yang penting ini adalah perintah dari Allah, ya sudah kita lakukan. Lah sekarang penjelasan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan ikhlas adalah tarkul amali li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amalan karena manusia itu disebut riya. Kita mau salat duha misalnya. Kita datang ke masjid. Ternyata di situ ada orang. Lalu kemudian padahal duha ini sudah menjadi aktivitas kita, rutinitas tiap hari. Cuman karena ada orang, ya sudahlah, nggak usah ngerjakan sholat duha. Kenapa? Nanti kalau saya melakukan sholat duha, nanti dibilangnya ini dan itu. Padahal duhanya sudah jadi aktivitas. Lah dia meninggalkan sholat duha karena manusia, justru itu yang disebut dengan riya. Ini penjelasan dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemudian wala amalu li ajlin nas syirkun. Sedangkan beramal karena ada orang lain itu disebut dengan syirik. Dia datang ke masjid. Kemudian di sana ada banyak orang. Biasanya memang enggak salat duha. Cuman karena ada orang agar dilihat, wah ini kalau enggak salat ini nanti saya harga diri menjadi anjlok ini. Turun ini. Lalu akhirnya dia salat duha karena ada orang itu tadi. Maka itu disebut dengan syirik. Nah, ini bahaya ini. Jadi melakukan suatu amalan akan tapi karena ada orang ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ikhlas kata beliau wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma.
Sedangkan ikhlas adalah Allah akan menyelamatkan kamu dari kedua itu. Tidak meninggalkan karena manusia, tidak melakukan karena manusia. Jadi ada orang ataupun nggak ada orang, karena memang aktivitasnya sholat duha, ya sudah sholat duha. Karena memang dia mengharap ridho Allah, ya sudah dia laksanakan saja. Di situ menurut penjelasan beliau. Kemudian ada lagi seorang ulama, wa an Sahlin at-Tustari rahimahullahu taala, beliau mengatakan terkait masalah ikhlas juga. Nadhara al-aqyasu fi tafsiril ikhlasi falam yajidu ghaira hadza. Orang-orang yang bijaksana, aqyas itu orang yang cerdas, orang yang bijak. Nadhara, merenung. Jadi dia memandang dengan luas terkait fi tafsiril ikhlas. Penjelasan ikhlas itu seperti apa? Falam yajidu ghaira hadza, dan mereka orang-orang yang bijaksana itu, orang-orang yang cerdas, tidak menemukan penjelasan ikhlas yang lebih baik dari hal ini. Apa itu? Mari kita simak. Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu. Bahwasanya gerakan orang itu, diamnya orang itu, mau gerak mau diam, fi sirrihi, baik dia sendirian, nggak dilihat orang, wa alaniyatihi, atau malah banyak orang, alaniyah, terang-terangan, pokoknya sendiri atau banyak, gerak ataupun diam, seluruh langkahnya lillahi ta'ala wahdahu, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini cakupannya lebih luas lagi ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, termasuk kita datang ke sini, duduk di sini, apakah karena ingin dikatakan seorang yang ini dan itu, dikatakan ini orang hebat, ini benar-benar penuntut ilmu ini, apakah ingin dikatakan itu? Jika ada, maka itu adalah riya. Namun ketika ya sudah saya ke sini ya lillahi ta'ala, memang ingin belajar, ingin nuntut ilmu, istilahnya begitu, maka itu adalah salah satu keikhlasan. Pernah Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begini, talabna al-ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Dulu kami, katanya Imam Ghazali, menceritakan sejak awal-awal beliau menuntut ilmu saat masih kecil, kami dulu nyari ilmu itu bukan karena Allah. Bisa diartikan ingin karena dipuji, ingin karena tertentu, pokoknya hal-hal selain karena Allah. Ternyata fa'aba, ilmu tersebut yang enggak mau, illa an yakuna lillah, kecuali ilmu harus diperlakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dulunya nyari ilmu bukan karena Allah, namun ternyata ilmunya yang enggak mau. Aku enggak mau akan menjadi milik kamu kecuali engkau karena Allah, baru aku menjadi milikmu. Seperti itu. Dan ini mencakup segala hal, Mas, bukan hanya dalam masalah belajar. Termasuk juga misalkan nikah. Itu tujuannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Naam. Jadi sama, baik sendiri ataupun banyak orang, diam atau bergerak, ya sudah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. La yumazijuhu syai'un, tidak tercampur oleh apapun. Apa yang disebut syai' di sini? La nafsun, baik itu nafsu wala hawan atau hawa. Di Indonesia jadi satu, hawa nafsu. Padahal hawa sendiri, nafsu itu sendiri. Ala kulli hal. Wala dunyan, dan juga bukan karena duniawi. Hal yang bersifat duniawi. Jadi dia ngaji bukan karena ingin mendapatkan harta. Gimana kalau kajiannya adalah fikih bisnis, Ustaz? Nah, itu kan lain urusannya. Yang dibahas di situ kan terkait masalah fikihnya biasanya. Agar kemudian kita selamat dari riba, agar kemudian kita selamat dari harta yang haram. Nah, wa anis Sari As-Saqati, dari seorang ulama Sari As-Saqati. Sari itu nama laki-laki ya. Nah, di Indonesia jadi Sari perempuan, tapi maknanya lain. Nah, maknanya lain. Sari apa gitu kan ya. Beliau mengatakan begini, la ta'mal linnasi syai'an, janganlah kalian melakukan sesuatu linnasi, karena manusia. Syai'an itu jadi maf'ul bih. Jadi kita melakukan sesuatu jangan karena orang lain. Ingin dapat pujian, ingin didengar, ingin apa istilahnya,
dipandang dengan orang yang terhormat, ingin ditokohkan, itu tidak begitu. Tidak boleh. Wala tatruk lahum syai'an, dan janganlah kalian meninggalkan sesuatu juga karena manusia. Pokoknya sudah, ini aktivitas antum, rutinitas antum, ada orang atau tidak ada, ya sudah laksanakan. Jadi sama. Dipuji atau dicela sama aja. Wala tughatti lahum syai'an, dan janganlah kamu menutup sesuatu karena mereka. Menutup sesuatu karena mereka, wala takshif lahum syai'an, dan jangan pula menyingkap sesuatu karena mereka juga. Jadi melakukan kita menutup sesuatu, menyingkap sesuatu, meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu jangan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu standar ikhlas menurut As-Sari As-Saqati. Wa 'anil Qushairi, beliau Al-Qushairi mengatakan afdhalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Kejujuran yang langka, afdhal ini paling utama, langka istilahnya, kejujuran yang langka. Sedikit orang yang punya ini. Kebenaran yang langka adalah istiwa'us sirri wal alaniyah, samanya sirri sendirian ataupun di depan orang banyak. Karena biasanya ketika sendiri potensi untuk melakukan maksiat itu lebih banyak daripada di hadapan orang lain. Kan begitu? Biasanya ingin dipuji di depan orang banyak itu lebih banyak daripada ketika sendirian. Nah, di sini menurut beliau itu sama. Ada orang ataupun enggak ada, sendiri ataupun banyak, maka semuanya sama. Ibadah yang antum lakukan, wirid yang antum lakukan, itu semuanya sama. Wa 'anil Harits Al-Muhasibi, dari Al-Harits Al-Muhasibi, beliau pernah mengatakan, as-sadiqu huwallazi la yubali walau kharaja an kulli qadarin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi. As-sadiq, orang yang jujur, orang yang benar di dalam kejujurannya adalah alladzi la yubali. Maksudnya di sini adalah orang yang ikhlas gitu ya. Dia jujur, dia benar di dalam kejujurannya, ikhlas maksudnya. Alladzi la yubali, yang sudah tidak peduli. Dia udah enggak peduli. Walau kharaja an kulli qadarin lahu fi qulubil khalqi, walaupun dia sudah keluar dari setiap martabat di hati para manusia. Manusia sudah merendahkannya. Ya kan? Pembelaan diri ada. Misalkan antum direndahkan, antum dilecehkan. Apakah kemudian antum diam saja? Tidak. Pembelaan diri itu ada. Cuman tidak sampai kemudian hujatan orang lain, cacian orang lain itu kemudian mempengaruhi kualitas ibadah kita. Pembelaan diri memang harus ada. Harga diri itu memang harus ada. Jadi kalau kita dicaci, dihina segala macam, kita berhak dan wajib membela diri kita. Jangan kemudian kamu terhina, iya Pak saya terhina, enggak boleh begitu. Iya Pak saya terhina. Kamu mencuri, iya Pak, padahal tidak. Oh tidak boleh. Jadi membela diri itu wajib. Seperti itu. Nah, tapi hujatan itu jangan sampai mempengaruhi amalan kita, aktivitas kita, seperti itu. Jadi dia udah nggak peduli mau diapakan oleh orang lain. Kenapa kok begitu? Min ajli solahi qalbihi, karena hatinya sudah baik. Artinya memang sudah solah. Solah itu sudah sangat bagus. Wala yuhibbu ittila'an nasi ala mathakil dzarri min husni amalihi. Bahkan dia tidak suka tahunya orang lain, ittila'an nas, yaitu orang-orang pada mengetahui ala mathakil dzarri, pada amalan terkecil dia, min husni amalihi, yaitu amalan terbaiknya. Jadi misalkan dia melakukan sesuatu yang sangat kecil, dia tidak ingin diketahui orang lain. Pokoknya hanya Allah yang tahu. Misalkan apa contohnya? Hal yang kecil mungkin misalkan buang sampah dari masjid gitu kan, ditaruh di sakunya dulu, kemudian nanti dibuang di tempat sampah. Itu kan hal yang kecil. Misalkan juga meminggirkan paku dari tengah jalan kemudian diamankan biar tidak terkena orang lain. Itu kan hal yang dianggap remeh menurut kita, tapi di sisi Allah itu sangat besar. Menurut Allah itu adalah pahala yang sangat besar.
Lah, hal ini walaupun yang kecil dia tidak ingin diketahui, apalagi hal yang besar. Kan begitu? Nah, terus gimana kalau misalkan pengumuman infak sedekah di masjid? Kalau di kota-kota mungkin nggak ada ya, tapi kalau di desa ada seperti itu. Misalkan fulan bin fulan nyumbang ke masjid ini 100.000, minta fatihahnya al-fatihah, gitu kan? Fulan bin fulan nyumbang ke sini sekian, mari kita doakan semoga ini. Lah, ini bagaimana hukumnya? Kan begitu, dilihat mas, dia yang nyumbang mesen nggak? Saya nyumbang, tapi jangan lupa nanti disebut nama saya. Mesen nggak itu? Kalau mesen ya masuk di sini, karena ada upaya-upaya agar dia diketahui orang lain. Tapi kalau ya sudahlah saya nyumbang ini, ya kan? Terus kemudian takmirnya yang memang inisiatif, ini si fulan ngasih ini, itu kan urusan lain. Selama memang tidak kemudian dia bangga, oh itu loh nama saya disebut, itu nanti kan kayak gitu. Nah, jadi ikhlas adalah yaitu tadi, kebaikannya walaupun kecil itu tidak ingin untuk diketahui oleh orang lain. Ini hanya Allah yang patut untuk kita persembahkan, jangan dipersembahkan kepada orang lain. Wala yakrahu ittala'an nasi 'ala sayyi'i min amali, dan dia juga tidak benci kalau misalkan orang lain tahu keburukan kita. Nah, jadi ini begini, kenapa Al-Harits Al-Muhasibi membuat standar terkait masalah ikhlas ini, diantaranya adalah dia tidak benci kalau misalkan ada orang lain tahu terhadap keburukan kita. Kenapa? Karena akan menjadi muhasabah, akan muhasabah langsung kepada kita. Misalkan maaf kita misalkan melakukan hal yang maksiat, contoh lah, apalagi di muka umum, misalkan melihat yang tidak dihalalkan. Nah, seliuran di depan kan banyak ya, kita keluar gerbang aja sudah kemana-mana gitu kan, maksiat gitu. Ternyata kita subhanallah lupa terhadap ilmu kita, kemudian kita melihat ada kawan kita, mas itu kan maksiat gitu kan. Lah kita kemudian tidak benci, justru menjadi muhasabah. Coba misalkan kita tidak diingatkan, maka kita akan terjebak dalam kemaksiatan itu. Kan begitu. Misalkan ada orang juga terjerat dengan riba. Kan begitu. Dia tidak tahunya bunga. Tahunya adalah hal-hal yang tidak haram gitu. Tiba-tiba datang orang lain, mas, sampean tahu nggak riba itu? Riba itu haram. Oh gitu ya. Dan termasuk riba adalah bunga yang ada di bank. Lah, ada orang memberitahu terhadap kesalahan yang dia lakukan, dia justru tidak benci, malah dia bersyukur ternyata diingatkan. Coba misalkan nggak ada yang ngasih tahu, dia akan terjebak betul-betul dengan riba itu tadi, sehingga dia ada upaya atau usaha untuk terlepas dari riba tersebut. Makanya kejelekan kita lalu kemudian diketahui orang lain tersebut datang kepada kita, menegur kita, menasihati kita. Tegurannya tergantung mereka, kan mereka mempunyai cara sendiri. Ada yang keras, ada yang lembut, terserah mereka. Yang penting ini merupakan muhasabah bagi kita, sehingga kemaksiatan yang kita lakukan harus segera dihentikan. Makanya kata beliau itu, ya orang ikhlas ya nggak benci. Kalau misalkan kejelekannya diketahui oleh orang lain, ya nggak benci. Tapi ingat, bukan mengumbar kejelekan, bukan mengumbar kemaksiatan. Kita bisa lihat di media sosial bagaimana cerita dia pertama kali pacarannya, apa yang dia lakukan, ada kan? Terus kemudian apa yang lainnya, banyaklah. Padahal aibnya sudah ditutup oleh Allah SWT agar bertobat, dia mengumbar sendiri. Jangan kemudian ini loh, kan ini saat menurut Harits Al-Muhasibi ya kejelekannya diketahui oleh orang lain nggak apa-apa, malah bagus, jangan benci. Lah ini bukan mengumbar yang ini nih. Ada orang yang mengumbar maksiatnya, jadi bangga dengan kemaksiatannya. Mau masuk neraka kok bangga, ini loh saya masuk neraka, sambil ketawa-ketawa. Kan seperti ini. Jadi ini sangat miris kejadian yang ada di
sekitar kita ini. Nah, fa inna karahatahu lidzalika, karena ketidaksukaannya akan hal itu, kebenciannya akan hal itu, kalau ada orangnya negur kalau kita misalkan salah, kita nggak suka, dalilun adalah bukti ala annahu yuhibbu ziyadata indahum, bahwasanya dia mencintai azyadah. Azyadah itu pandangan yang lebih, agar kita dilihat sebagai sosok yang berwibawa, ingin dilihat dengan pandangan seperti itu. Nah, itu menjadi bukti. Makanya kalau kita memang salah ditegur orang lain, ya sudah kita terima. Walaupun yang menegur itu misalkan adalah siapa? Orang yang mungkin lebih rendah dari kita, murid kita misalnya, atau malah anak kecil. Kan begitu. Tetap harus menerima. Naam. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin, dan ini tidak termasuk akhlaknya orang-orang yang siddiqin. Coba kita kalau melihat bagaimana ulama-ulama dulu ya. Ulama-ulama dulu ini ketika ada sedikit kesalahan dalam berfikirnya, kesalahan di dalam fatwanya misalnya, itu ketika sudah ditegur ini menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah, mereka langsung cabut itu pendapat. Mereka benar-benar insaf. Kita menyebutnya insyaf, padahal yang betul insaf pakai sad. Jadi insaf betul, menyadari kesalahannya dengan sesadar-sadarnya. Sehingga wajarlah kalau mereka kemudian menjadi orang-orang yang terbaik. Karena kesalahannya mau untuk dikoreksi oleh orang lain. Wa an ghairihi, dan dari selain beliau Al-Hadits Al-Muhasibi, dari ulama lain menyebutkan begini. Idza talabtallaha ta'ala bisidqi a'taqallahu mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Apabila kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sesuatu, antum mau minta apa? Minta istri yang soleha misalnya, yang mau menikah, minta ilmu yang manfaat misalnya, orang yang mondok, minta rizki yang halal thayyib misalnya, orang yang sudah kerja. Ya kan? Minta kepada Allah tapi bisidqi, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran dan kebenaran. Mintanya memang karena Allah saja gitu, tidak minta karena yang lain. Maka bagaimana kalau permintaan engkau itu benar-benar sungguh-sungguh, ikhlas, jujur, maka a'taqallahu mir'atan, Allah akan beri kamu satu cermin. Akan memberikan cermin tubsiru fiha kulla syai'in, yang kamu akan melihat dengan cermin tersebut segala sesuatu min ajaibid dunya wal akhirah, hal-hal yang menakjubkan dunia maupun akhirat. Jadi ketika kita minta kepada Allah dengan ikhlas permintaan kita, nah kita akan mendapatkan sesuatu yang akan menjadi penimbang kita. Jadi Allah kasih semacam cermin, ya bukan yang nyatain ya, jadi cermin di mana dengan cermin itu akan melihat segala sesuatu yang menakjubkan di dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang menakjubkan dunia dan akhirat itu tidak ada lain kecuali harta yang halal, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan dan yang diridhoi oleh Allah, nggak ada lainnya. Keajaiban dunia bukan yang 7 yang terkenal itu. Keajaiban dunia dan akhirat adalah amalan yang diridhoi Allah, harta yang halal, rumah yang tidak terjerat dengan riba, betul. Istri yang soleha, anak yang soleha, itu keajaiban dunia. Seperti itu. Nah, ini menurut ulama dijelaskan seperti itu. Wa aqwalus salafi fi hadza katsira. Adapun perkataan para ulama salaf, orang ulama yang telah mendahului kita, fi hadza, dalam hal ini katsiratun, itu banyak sekali. Asyarna ila hadhil ahruf, kita mengisyaratkan kepada beberapa kalimat ini. Minha, di antaranya adalah kenapa tambihan alal matlub, sebagai tambih. Tambih itu adalah peringatan ya. Tapi ada Gus mengartikan gini, tambihun, tambahan. Karena tambihun secara tulisan hampir mirip dengan tambahan. Tapi betul juga artinya, sebagai tambahan alal matlub, atas apa yang dituntut. Jadi hal ini yang menuntut untuk kami sampaikan, cuman sedikit aja.
Kalau mau lebih, waqad dzakartu jumalan, dan kami telah menyebutkan secara jumal min dzalika dalam hal tersebut ya, ma'asyariha disertai penjelasan-penjelasan kalimat-kalimatnya. Jadi ulama mengatakan begini, dijelaskan di syarah oleh beliau fi awwali syarhil muhadzab, di dalam awal syarhul muhadzab. Al-Muhadzab ini yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, kemudian disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, menjadi majmu' syarhul muhadzab. Itu sekitar ada 25 jilid. Nah, banyak Mas. Kalau muhadzabnya sekitar 5 jilid. Gitu ya. Itu kalau cetakan yang biasa. Kalau cetakan yang lebih bagus, lebih panjang lagi gitu. Naam, wa dhammamtu ilaiha, dan saya idhafakan, saya tambahkan kepada hal itu tadi, penjelasan yang ada di awal syarh muhadzab, min adabil muallim wal muta'allim, yaitu adab-adabnya orang yang belajar mengajar, wal muta'allim dan belajar, wal faqih dan orang yang ahli fikih, wal mutafaqqih yang belajar fikih, ma la yastaghnu anhu talibul ilmi, dengan penjelasan yang mesti dibutuhkan oleh para penuntut ilmu, wallahu a'lam. Baik, kita masuk pada fasal berikutnya. Faslun, masih berkaitan terkait masalah ikhlas sebenarnya, cuman ini penjabarannya. Wa yambagi an la yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min aghradid dunya min malin. Dianjurkan bagi seorang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu, an la yaqsida, untuk tidak bermaksud dengan pengajaran ilmu atau belajar ilmu tersebut tawassulan ila gharadin, kepada tujuan min aghradid dunya, dari tujuan-tujuan dunia, min malin, berupa harta. Jadi dia ngajar bukan tujuan untuk dapat harta, Mas. Ini repot ini yang bagi guru-guru yang ngajar di sekolah ini. Gimana, apakah kemudian mutlak? Nanti akan ada pembahasan secara khusus, Mas. Gimana kalau kemudian ngajar lalu kemudian kita dibayar? Ya kan? Jadi kita misalkan ceramah kemudian kita dibayar. Itu gimana? Nanti akan ada hukum secara khusus masalah itu. Cuman di sini membahas secara umum. Kalau kita ngajar memang tujuannya hanya semata-mata ingin dapat uang, ya jelas nggak boleh lah. Ya gimana ini adalah Al-Quran, gimana ini adalah Sunnah Rasul yang di apa istilahnya, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, kok kemudian kita rubah hanya untuk mendapatkan harta. In ajriya illa 'ala Allah, upahku, bayaranku kan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Itu adalah istilahnya pegangan hidup bagi seorang pendakwah. In ajriya illa 'ala Allah. Nah, cuman kalau yang di sini nih memang sejak awal ya memang nyari uang gitu. Tidak ada niatan di hatinya untuk berdakwah. Seperti inilah. Ini jelas dilarang di dalam Islam. Itu yang pertama, auriyasatin, ataupun ingin mendapatkan kepemimpinan. Jadi dia kalau sudah mendekati masa-masa untuk coblosan gitu ya, dia mulailah dia merubah penampilannya, mulailah dia belajar mendatangi kajian gitu kan, mulailah dia memberi santunan-santunan kepada anak yatim dan pondok pesantren, mulailah dia ke masjid-masjid, dia memberikan ini dan itu. Ini kan dingin, ini nggak ada, nanti dikasih gitu ya, apa namanya itu, karpet. Karena mendekati masa-masa itulah. Ini kan jelas sudah ya, orang yang ini kan sudah jelas nyata sekali ini tujuannya apa gitu. Kok baru sekarang dia ini segala macam. Nah ini enggak ini. Jadi sejak awal memang kayak gitu. Nah ini yang dilarang. Jadi dia membantu, dia menghadiri kajian, dia datang ke sini dan ke situ, ke tempatnya ulama dan sebagainya, hanya untuk mendapatkan dukungan. Riasa itu kan kepemimpinan, maunya dapat dukungan. Aw wijahatin fi'ala, aw wijahatin. Apa itu wijahah? Mendapatkan pandangan orang lain. Wajah, dari wajah. Jadi ingin dilihat gitu, Mas. Jadi datang ke majelis, tujuannya apa? Agar terkenal, agar viral. Gitu. Lah gimana terus kalau kita posting seperti ini nih? Ini Instagram, ini dilihat banyak orang. Lah ini kan semata-mata dakwah.
Jadi tujuan wijaha itu sebenarnya begini Mas. Hal itu yang apa istilahnya? Harta misalnya ya. Kemudian kepemimpinan dipandang orang lain, terkenal, viral, itu hanya implikasi. Itu hanya konsekuensi karena kita berdakwah. Ada nggak orang yang berdakwah kemudian nggak dikenal? Biasanya kalau berdakwah ya dikenal, itu hanya konsekuensi. Tapi ketika sejak awal memang cari keterkenalan, cari keviralan, dengan cara apa? Oh, dengan cara dakwah, itu yang salah. Kalau antum berdakwah, konsekuensi berdakwah dikenal orang, itu kan urusan lain. Jadi di sana bukan kemudian masuk riya, justru ikhlas, karena yang penting berdakwah. Ada permintaan, Ustaz tolong ini kan karena permintaan juga, tolong di-live-kan juga, daerah kami jauh misalnya, ya sudah kita live-kan, dikenal orang lain, itu konsekuensi saja, kan begitu. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau khususnya di media sosial yang sering kami sampaikan, untuk menandingi kemaksiatan yang ada di media sosial. Kalau semuanya nggak ada main tawaduk-tawaduan gitu, udahlah Ustaz, nggak usah media-mediaan, kita dakwah biasa saja nanti ini. Terus yang megang, merajai yang di media sosial apa? Ya kan sudah bisa dipastikan. Kalau nggak joget-joget, buka aurat segala macam. Nah, begitu. Nah, kurang sedikit ya. Wijaha aw irtifa'in ala aqranihi. Atau tujuannya apa? Irtifa'. Ingin mendapatkan pangkat. Irtifa itu kan tinggi, ingin mendapatkan pangkat ala aqranihi, di antara kawan-kawannya. Jadi dia ingin dipandang dengan orang yang hebat gitu kan. Seperti itu. Semakna semua ini. Aw thana'in 'indan nas, atau pujian di hadapan manusia, sama artinya juga. Aw surfi wujuhin nas ilaih, atau memalingkan pandangan manusia kepada dirinya. Jadi pandangan manusia dialihkan kepada dirinya. Sama artinya wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Lah semua itu larangan. Mencari ilmu, mengajar dengan tujuan salah satu yang disebutkan tadi atau yang semacamnya, itu adalah larangan. Cuman, nah, ada standarnya begini. Bisa jadi orang yang belajar itu atau orang yang ngajar, awal mula dia belajar, awal mula dia ngajar, bisa jadi bukan karena Allah. Dan itu adalah manusiawi. Jadi belajar, kenapa belajar? Ya masa orang-orang di rumah saya itu pada mondok, saya nggak mondok misalnya. Kenapa ngajar? Ya kan saya kan lulusan ini, kalau nggak ngajar nanti saya dibilangin pengangguran. Awalnya kan gitu. Lambat laun karena dia sudah mengetahui isinya, bisa jadi akan karena Allah. Makanya Al-Ghazali sebagaimana tadi disampaikan, kami mencari ilmu, talabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Dulu kami nyari ilmu bukan karena Allah, karena hal yang lain. Ternyata ilmunya nggak mau kecuali hanya karena Allah. Bisa jadi kita berdakwah itu karena ingin awalnya bisa jadi seperti itu. Cuman jangan diikuti terus. Jangan kemudian kita terjebak dalam hal itu. Harus segera dihilangkan. Karena disitulah permainan setan. Agar kemudian kita beramal bukan karena Allah SWT. Baik, kita lebih masuk pada pembahasan. Wala yushinul mukri'u ikra'ahu bitam'in. Wala yushinu, dan jangan sampai mengotori. Jangan sampai membuat celah al-mukri'u, orang yang ngajar Quran. Ini lebih khusus ke Quran, walaupun secara umum juga begitu. Al-mukri'u, orang yang ngajar Quran, ikra'ahu, terhadap pengajaran Qurannya, bitam'in fi rifkin, bitam'in fi rifkin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi. Jangan mengeruhkan, jangan kemudian merusak, mengotori pengajaran Al-Qur'annya itu dengan rasa tamak, dengan keinginan apa? Keinginan apa? Belas kasih fi rifkin, keinginan belas kasih yang dia dapatkan dari sebagian orang yang ngaji kepada dirinya. Jadi dia ngajar agar mendapatkan belas kasihan dari orang yang diajari, sehingga orang yang diajari itu nanti akan memberikan imbalan kepada kita, sebab kita sudah ngajari dia. Imbalannya berupa apa? Sawaun kana rifqu malan, baik kasih sayang dari muridnya itu
orang yang ngaji kepada kita malan berupa harta, au khidmatan atau berupa khidmah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kan gitu. Harapannya ngajarnya harapannya gitu. Nah, ini jelas nggak boleh. Tujuan ngajarnya agar nanti dapat belas kasihan. Karena sudah dibelas kasihani, bisa jadi kita dikasih uang, kan begitu. Bisa jadi dikasih ini. Tujuannya memang itu. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau konsekuensi itu nggak masalah. Saya ngajar kepada antum, tiba-tiba antum ngasih uang. Gimana itu? Apakah saya minta sejak awal? Tidak kan? Lah itu konsekuensi saja. Bentuk ihsan dari orang lain. Ya terserah dia lah. Kan begitu, mau ngasih atau enggak terserah dia. Nah, cuman yang dipermasalahkan ini sejak awal dia memang tujuannya itu. Nah, itu yang dilarang. Yang masuk dalam kategori riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ala suratil hadiyah laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Bahkan di sini beliau lebih tegas lagi. Walau kana ala suratil hadiyati, walaupun berbentuk hadiah. Yaitu tadi harta, uang dan sebagainya. Allati laula qira'atu, yang mana kalau bukan karena ngajarnya dia kepada santri itu, kalau bukan karena ngajinya santri itu kepada gurunya itu, lama ahdaha ilaihi, tentu dia tidak akan memberikan kepada sang guru. Walaupun berbentuk itu juga termasuk, katanya beliau. Yaitu tadi, karena memang tujuannya sejak awal adalah ingin meraup pundi-pundi harta. Kan begitu. Makanya yang diraup seharusnya adalah pundi-pundi rahmat dari Allah, pundi-pundi pahala dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk keluar dari ancaman Rasulullah, yaitu orang yang menyimpan ilmunya. Orang yang menyimpan ilmu kan dilaknat. Tahu ilmunya, cuman dia saya ngambilnya ini di pondok selama 11 tahun. Saya ngambil ilmu ini, masalah fikih ini di luar negeri, masa langsung saya kasih secara cuma-cuma. Saya dulu belajar, saya dulu bayar itu. Nah, ini kan termasuk menyimpan ilmu dan ini dilaknat. Makanya antum kalau sudah dapat ilmu, pulang ke rumah jangan diem-dieman aja. Antum nyari orang-orang yang kemudian bisa dikasih pengetahuannya antum itu, mulai dari anak kecil atau keluarga antum sendiri. Jangan disimpan ilmunya itu hanya untuk dirinya sendiri, jangan. Berbagi. Termasuk sifat para nabi apa? Tabligh. Dan kebalikannya apa? Kitman. Tabligh itu kan harus menyampaikan. Kitman justru nggak ada seorang nabi yang menyimpan ilmunya gitu, nggak ada. Menyimpan dakwahnya tuh nggak ada, semua disampaikan. Makanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu nggak dikorupsi sama Rasulullah itu. Nggak ada, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya itu sudah. Rasulullah dapatnya segitu ya sudah. Nggak ada satu huruf pun yang ini eman ini, taruh dulu aja, jangan disampaikan. Nggak ada, semua disampaikan ke kita. Makanya orang yang menyimpan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh alam ini. Nah, kurang sedikit ya. Qala Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syura, Allah berfirman, "Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan duniawi saja, ya sudah, nu'tihi minha, akan kami berikan minha. Min di sini menurut para mufassirin itu maknanya tab'id. Tab'id itu sebagian. Jadi orang kalau memang ngajar, menyampaikan ilmu, itu tujuannya harta, Allah akan kasih harta itu, tapi sebagian. Berarti sebagian yang lain yang lebih banyak dia tidak akan dapatkan. Beda kalau kemudian dia karena Allah, bukan hanya dunia yang Allah kasih, akhirat Allah kasih juga, surga Allah berikan. Makanya di sini minha, sedikit saja di antara dunia itu yang kami kasihkan. Dan ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan nasib. Nasib itu jadi bahasa Indonesia nasib. Nasib itu bagian. Dan dia tidak ada bagian sama sekali di akhirat. Kasihan. Dunia juga tidak dapat seluruhnya, hanya minha. Hanya sedikit sebagian saja, akhiratnya malah hilang. Coba dia karena Allah, dunia dia dapat, ya kan? Bahkan bukan hanya dunia, harta,
akan tapi akhirat dengan surga, dengan pahala-pahala, pundi-pundi pahala yang Allah sediakan didapatkan. Kan luar biasa ini. Nah, itu ayat yang pertama. Yang kedua, wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menghendaki al-ajilah, ajilah itu dunia. Ajil. Kenapa ajilah? Dunia disebut dengan ajil karena ajil itu cepat. Dunia itu cepat hancur, cepat binasa. Sekarang sudah 2022. Ya kan? Bentar lagi kiamat gitu istilahnya gitu. Gitu. Kan Rasulullah diutus itu sudah kiamat sudah seperti ini kan. Sudah dekat sekali. Nah, apalagi sekarang sudah 1400 yang silam. Nah, jadi orang yang menginginkan dunia, ajalna lahu fiha, kami kasih dunia itu di dunia. Kami kasih harta duniawi ya di dunia. Mana sya'u, itu pun yang kami kasih sesuai apa yang kami kehendaki. Enggak semua dunia dikasihkan sama orang itu. Itu pun liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Karena ada saja orang yang kemudian sejak awal memang nyari dunia dengan menjual agamanya, justru dia nggak dapat apa-apa, dunianya nggak dapat, akhirat juga malah nggak dapat. Berarti dia akan rugi dua-duanya. Di dunia dia melarat, di akhirat dia akan mendapatkan siksa. Seperti itu. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah nggak ada pertanyaan ya. Kita cukupkan, waktu adzan sudah masuk. Hakadha minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.